selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda, sudah santai-santai, sudah siap saatnya untuk bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dana seperti biasanya hari ini dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kalau seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi setelah kita sisir kayaknya beritanya tidak ada yang gimana-gimana amat gitu ya. Mungkin karena orang tuh lagi aduh panasan ya, gerah gitu. Jadi ya udah lebih baik diam aja di rumah dan hati tetap adem. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini masih juga kita ingin bertanya ini kepada salah satu anggota tim Basarnas yang turut serta dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban laka kereta api di Bekasi Timur. Kita langsung saja menuju ke profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Pak Adan dan juga Pak Mawar. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau tanya ini kepada Pak Adan dan Pak Mawar gitu. Pertama kali datang ke lokasi kejadian gitu ya. Itu kondisi di dalam gerbong itu seperti apa? Itu kan gerbong lokomotifnya masuk ke dalam gerbong 10 begitu. Ya, betul. Untuk kami tiba itu yang tim datang itu pertama tim unit siaga SAR Bekasi sebenarnya. Oke, beda tim ya? Ya, karena mereka kan berada di unit siaga Bekasi. Iya. Kami berada di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi dua-duanya sama dari Jakarta Pusat. Jadi jam berapa itu tiba di lokasi pada saat? Kami tiba di lokasi itu pukul 10:30. 10:30 malam. Gitu. Ini kalau boleh diceritakan gitu ya, itu kondisi di dalam gerbong itu seperti apa sih? Bertumpuk? Ya. Jelas. Betul sekali, untuk kondisi kereta api yang tertabrak itu posisinya itu memang terlipat. Terlipat? Iya, bahkan kepala Luko yang Argo itu masuk di dalam gerbong paling terakhir. Itu hampir setengahnya dari gerbong 10 KRL itu, sehingga bodi kereta lantainya itu tergulung. Oh, lantainya tergulung? Iya, betul. Jadi ini gerbong lokomotif kan ada lantainya juga, itu berarti ada di atas lantai komuter? Bukan, untuk kepala Luko Argonya itu bahkan masuk di dalam gerbong 10, sehingga gerbong 10 lantainya itu habis. Lantainya habis? Iya, tergulung jadi satu. Nah, disitulah korban yang paling numpuk. Di dalam gulungan lantai KRL itu? Iya. Oke. Nah ini kan, ini bagian penyelamatannya itu apa sih berbeda-beda sudut lokasi begitu? Ya, karena ada harus dibuka pintu evakuasi baru kan? Betul. Kalau Pak Adan dan Pak Mawar boleh diceritakan di bagian mana pada saat itu melakukan penyelamatannya? Kami melakukan proses untuk buka akses dulu ya. Buka akses karena kami tiba itu ada di situ tim Danru kami, tiba di lokasi lebih dulu, maksudnya masuk dulu asesmen, melihat situasi kondisi di lokasi. Iya. Kemudian kami itu sembari menyiapkan peralatan, sehingga itu disimpulkan bahwa ada posisi atau sisi mana yang kita harus lakukan buka akses dulu. Buka akses dulu. Akhirnya diputuskan bagian mana itu dibuka akses pertama kali? Nah, seperti yang sudah terlihat di media itu dari pihak unit siaga SAR Jakarta sudah melakukan di dinding paling kiri. Dinding paling kiri. Ya, membuka akses pertama. Kemudian kami lanjutkan menggunakan peralatan-peralatan tertentu yang bisa untuk memotong daripada dinding kereta ya. Plat kereta itu emang lumayan agak agak keras. Agak keras dindingnya karena dari baja gitu ya betul. Bahannya. Jadi berapa lama tuh sampai akhirnya terbuka aksesnya? Kami membuka itu sekitar kurang lebih dinding yang paling sisi kiri itu setengah jam tuh nggak sampai. Setengah jam nggak sampai ya. Nah ini gimana, kan itu diakses dulu ya kondisi di dalam korban itu kondisinya seperti apa sehingga cari cara yang teraman gitu untuk membuka akses. Itu cara mengaksesnya tuh pakai apa sih? Kita melihat seperti kita kan langsung kontak mata dengan kondisi korban, Mbak ya. Iya. Nah, kita melihat itu kondisi organ tubuh mana sih yang rawan, mana sih yang terjepit. Iya. Kita melihat dari situ dulu. Kemudian kita nilai dari potongan-potongan daripada plat, dari kursi, dari lantai itu kita lihat dulu. Kita lebih mudah lewat mana untuk kira-kira kita bisa mengevakuasi.
Ini pada saat melakukan evakuasi pasti melihat ya kondisi korban pada saat itu seperti apa Pak Adan kalau bisa cerita? Kondisi korban itu pada saat itu ya psikologi korban kan pasti secara umum dia kecemasan dan ada panik begitu kan. Yeah. Jadi tindak awal kita pertama itu menenangkan korbannya seperti apa. Kemudian ada juga salah satu korban yang meminta orang tuanya untuk selalu di dekatnya dengan alasan aku butuh orang tua saya untuk menguatkan saya. Ada juga korban seperti itu. Ada juga yang dari suaminya selalu bertanya gimana dengan kondisi istri saya, tindakan apa yang akan lakukan gitu. Jadi ada tim dari kami untuk menjelaskan juga dari keluarga korban apa yang akan langkah-langkah yang kita lakukan gitu. Oke. Jadi ini tim Basarnas sendiri, dari tim Basarnas itu yang menangani dari keluarga korban juga ada gitu ya untuk menenangkan. Jadi pada saat di dalam tuh ada yang itu kan permintaan ya dan itu kan karena kepanikan pasti emosi di dalam itu juga ya harus ditenangkan karena supaya lebih kondusif gitu. Terus yang kejadian yang dialami juga kalau tadi kan ada yang minta orang tuanya. Terus akhirnya gimana itu? Didatangkan orang tuanya. Untuk pertama kali kita tetap ikutin, cuman tetap kita dampingin dari keluarganya itu. Kita pastikan aman, terus kasih tahu ke korbannya bahwa tidak bisa selamanya keluarganya itu di sini karena di sini area berbahaya. Takutnya malah jadi korban selanjutnya. Kita kasih pengertian kepada korbannya seperti itu. Ada pengalaman apa lagi pada saat menyelamatkan itu mungkin dari Pak Mawar? Khusus di KRL ya? Khusus di KRL. Ya kalau pengalaman sih KRL yang kemarin ya? Iya, kita berpengalaman karena menurut saya sendiri saya baru pertama kali untuk penanganan KRL. Iya. Kemudian dari jenis spare part-nya ke kereta sendiri berbeda dengan apa yang kita pernah alami itu di kendaraan biasa, contoh mobil itu ini beda. lebih keras ya. Lebih keras. Kemudian untuk dari segi spare part-nya itu apa ya? Makin keras. Kecil tapi keras. Kecil tapi keras. Sehingga alat kami itu ya semaksimal mungkin kami akan gunakan seefektif mungkin lah. Seefektif mungkin kita berusaha untuk mengeluarkan. Kalau dari Pak Adan lagi nih, kalau Pak Adan untuk penyelaman kecelakaan KRL sudah pernah juga sebelumnya? Ini jadi pengalaman kedua saya. Yang pertama yang kecelakaan di Bandung. Cuman yang di Bandung itu kami sangat terbantu sama tim yang dari KRL sendiri. Mereka punya tim untuk ekstrikasi juga dan mereka punya peralatan yang lebih prepare. Terus yang kemudian yang kedua yang ini, menurut aku ini pengalaman yang lebih kompleks. Kenapa? Kompleks karena ini termasuk rescue operation, ya, di mana kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih selamat begitu dengan kondisi yang terjepit. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi untuk alat ekstrikasi sendiri, ekstrikasi itu kan berarti menggunakan alat berat untuk membuka akses, begitu ya, akses evakuasi, mengangkat plat-plat yang menindih korban begitu kan. Itu bukan, ya tadi dibilang bahwa di sana di mana KRL yang di Bandung dari pihak KAI sendiri punya alat itu, gitu. Yang di sini bagaimana? Yang kalau kejadian di sini kemarin ada juga. Kemarin ada beberapa opsi untuk proses evakuasi. Salah satunya dia dengan menarik lokomotif dari Argo itu, cuman itu kan ada korban yang masih selamat. Itu tidak bisa kami ambil keputusan untuk menariknya karena masih ada korban selamat. Jadi ada beberapa opsi lah. Salah satunya ya kita menggunakan alat-alat ekstrikasi seperti cutter, spreader seperti itu. Ini kan tadi dikatakan bahwa pada saat lokomotif masuk ke dalam gerbong kereta itu lantainya tergulung dan banyak korban yang ada di gulungan lantai itu. Kondisi korban pada saat di rescue yang di dalam gulungan itu tadi kan bilang ada korban yang selamat. Gitu. Itu masih ada yang istilahnya diusahakan supaya istilahnya bisa dikeluarkan segera karena masih terlihat pandangannya. Masih ada seperti itu di dalam gulungan itu. Iya. Bahkan yang digulung total memang mohon maaf sudah habis sih. Tidak bisa diselamatkan. Yang masih hidup tuh dari organ tubuh, dari tangan, kaki aja yang terhimpit, badan, setengah badan gitu. Justru kami mengeluarkan tuh yang memang banyak unsur Mbak ya. Unsur itu sangat-sangat membantu. Unsur maksudnya? Unsur itu tergolong dari contohnya dari tim KAI, kemudian dari Damkar sendiri, dari tim medis, dari relawan-relawan yang lain itu banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian kita kerja itu dalam proses penanganan atau mengekstrikasi, membuka akses itu
kita selalu koordinasi dengan korban sendiri. Oh oke. Ya, karena korban itu masih enak diajak berdiskusi. Ya. Bagaimana kondisinya kita tanyakan. Bahkan kita suplai oksigen, kita infus, kita mintanya ke tim medis. Selalu cek kondisi, saturasinya seperti apa. Kemudian setelah disuntik, diinfus, mati rasa, Mbak. Disuntik mati rasa. Jadi pada saat kita membuka akses itu memang ya mengurangi rasa nyeri lah ke korban tersebut. Karena himpitan itu memang luar biasa. Jadi seperti itu ya proses penyelamatannya. Ini kita ada lihat ya video seperti apa kondisi pasca kecelakaan dan video pada saat proses evakuasi. Nah ini kan jumlah korban pastinya pada saat masih ada di dalam gerbong itu kan masih meraba-raba begitu ya, tidak tahu, takut ada yang belum terrescue gitu, ada momen seperti itu juga. Kalau yang kelihatan mata masih hidup itu 5. 5 ya, pada saat kami tiba. Itu 5 yang kami masih bisa menjawab. Ya, komunikasi dengan baik. Itu yang memang prioritas, Mbak ya. Kami kan Basarnas itu prioritasnya itu di korban yang masih hidup sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus mengevakuasi dulu korban yang sudah MD. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang ada pertimbangan kami. Contohnya korban MD itu menutupi bagian organ yang masih hidup tuh menimpa. Ya, contoh yang saya sendiri yang evakuasi yang MD pertama, itu kami buka yang himpit-himpitan di badannya itu, kakinya contohnya kami evakuasi dulu supaya kondisi yang terhimpit yang masih hidup itu kelihatan. Karena terhimpitnya tuh pas di tubuhnya yang MD. Karena bertumpuk-tumpuk gitu ya? Iya betul. Kenapa kami lewat di dalam itu? Ya seperti yang tadi awal saya katakan bahwa asesmen itu lebih gampang dari atas. Hingga mengevakuasi dulu yang MD. Karena posisi organ tubuh kaki tangan itu saling menumpuk satu sama yang lain. Sehingga kesulitan kita kalau lewat sisi paling sisi kiri di bodi yang pertama saya buka. Itu yang plan kedua kami lakukan. Plan kedua, jadi setelah dari sisi kiri baru dari atas begitu ya. Jadi itu lebih kelihatan yang di bawah-bawah ini kondisinya seperti apa. Betul, karena hasil dari asesmen atau evaluasi tim itu sangat-sangat luar biasa. Kami selalu sama tim, pada dantim, bahkan ada pimpinan-pimpinan kami di sana. Bagaimana caranya itu bisa terevakuasi dengan tepat, cepat, dan aman. Iya. Ini ada peralatan khusus kah gitu untuk melihat apa istilahnya kan, apakah infrared atau apa untuk melihat bahwa ini masih ada korban atau tubuh yang perlu diselamatkan? Kita nggak menggunakan itu. Nggak menggunakan, tapi ada alat seperti itu. Kalau infrared itu khusus di ini, drone thermal. Thermal gitu. Tapi ini nggak digunakan pada tidak digunakan. Karena memang kelihatan sih, Mbak. Oh kelihatan. Iya. Oh jadi tidak diperlukan. Tidak digunakan. Kalau penyelamatan dari atas gitu, itu gimana caranya, kan diangkat atau dibuka tuh bagian atasnya? Enggak, jadi kita kan masuk di dalam gerbong. Oh masuk dalam gerbong. Kita naik ke atas serpihan-serpihan itu. Kita aksesnya tuh lewat dari atas ke bawah, Mbak. Jadi posisi kami itu tidak bisa tegak lurus. Sehingga kami membawa alat berat, besar, posisinya ini nunduk. Nunduk gitu, untuk membuka celah. Membuka celah? Hempit, plat-plat yang menghimpit kaki korban. Dan ini kalau kita dengar di berita itu 10 jam atau lebih sebetulnya proses dari jam awal hingga akhir selesai itu korban terakhir kurang lebih 12 jam. 12 jam. Tapi kan tadi Pak Adan juga sempat cerita bahwa ini berpacu dengan waktu. Apakah ada target waktu sebetulnya pada saat itu? Harus selesai diharapkan dalam tempo kurang dari berapa jam? Untuk target sebenarnya secepat-cepatnya. Karena di situ kita bisa kembali lagi kontrol dari tingkat kesadaran korbannya, dan di situ juga ada dokter yang mendampingi. Tangan gitu ya. Ini kita juga ingin tahu bagaimana pihak Basarnas ini juga menangani atau menenangkan keluarga korban gitu ya. Kita lihat dulu seperti apa sih situasi. Tentunya dari keluarga ini kan juga panik cemas gitu ya. Ingin segera mengetahui seperti apa kondisi anggota keluarganya. Kita lihat yang berikut. Ini kalau dari pihak Pak Adan dan Pak Mawar tadi ada 5 korban yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Tapi kan ini berarti Intes juga berkomunikasi dengan kelima korban ini gitu kan.
dan ini kan lama ya, mengevakuasi satu aja lama gitu. Yeah. Jadi cukup intens berkomunikasi dengan korban. Yeah. Seperti apa kalau boleh tahu apa ya kondisi korban, apa yang ya tadi kan ada yang minta didampingi orang tuanya, ada cerita apa lagi? Kalau masalah kondisi korban itu ya selalu kita upayakan ke tim medis, Mbak. Tim medis ya kalau kondisi. Iya. Tapi untuk menenangkan korban ini apakah juga diajak berbincang supaya mereka juga apa ya lebih tenang? Betul. Gitu. Seperti itu juga. Memang dari kondisi korban apa untuk nurun kesehatannya itu pasti akan menurun. Iya. Tetapi kami selaku tim rescue tidak hanya atau tidak sekedar untuk bagaimana sih kita berusaha untuk mengeluarkan, tapi kita harus mengontrol. Mengontrolnya seperti apa? Pada saat kita akan melakukan pembukaan akses, itu kita komunikasikan terlebih dahulu. Jadi bilang kita mau buka akses nih. Ya, nanti ini. Kalau ada sakit, Bu, tolong ditahan ya, karena ini akan segera ke evakuasi. Ya. Mungkin ada bahkan ada rasa nyeri, rasa yang ngilu pasti ada. Okay. Bahkan untuk yang apa? Yang luka-luka pastilah, itulah. Ini udah Pak Adan dan Pak Mawar ini udah belasan tahun ya bersama Basarnas gitu melihat kondisi korban. Betul. Ini kan kebanyak ya ini gerbong perempuan. Gitu ya. Kalau kita dengar beberapa cerita di situ juga banyak ditemukan cooler gitu, cooler penyimpanan ASI ya, gitu ya kan. Ini dari sisi kemanusiaan bapak-bapak berdua lihat itu kan pasti ada lah rasa apa ya keprihatinan. Iya. Justru yang saya rasa itu untuk cara menenangkan, bahkan si korban itu sering memegang, Mbak. Memegang tangan. Betul. Meraih, memegang pundak. Karena kita harus mengontrol, menenangkan, Bu, sabar ya. Sebentar lagi kan keluar. Dan bapak-bapak harus terlihat tegar begitu. Ya di sisi lain kami prihatin, tapi itu udah menjadi suatu apa namanya? Tugas, bahkan kita harus segera supaya merasa kesakitan itu akan semakin mengurang lah. Karena menurut kondisi korban udah ya mulai hilang kesadaran, bahkan ada yang mengantuk, mungkin ada yang kelelahan, kesakitan itu yang dia rasakan. Kita selalu medis, tolong kontrol. Bahkan setiap berapa lama sekian cek, tambah infusnya, tambah suntikannya. Oke. Kalau dari Pak Adan sendiri, bagaimana pengalamannya? Ya, komunikasi yang kita lakukan untuk menenangkan korban ya salah satunya kita berusaha mengalihkan rasa sakitnya. Gimana caranya? Dengan caranya ya kita pertanyakan namanya siapa, mau pulang kemana, terus kita seberusaha mungkin itu memberikan harapan hidup lah. Setelah ini kita pulang ya Bu ya, kita akan ketemu anak ibu, nanti kita akan main lagi sama anak ibu. Ya, di samping ibu ada suami ibu setia menemani. Dia sampai bilang, Pak tolong ya Pak, saya mau kumpul dengan keluarga saya. Ya kami berusaha mungkin memberikan keyakinan bahwa kita bisa selamat sama-sama. Jadi dengan Pak Mawar dan Pak Adan ini ada 5 korban yang berhasil dievakuasi dengan selamat itu rasanya pasti. Bahkan pimpinan kami merasa bangga, Mbak. Merasa puas dengan hasil maksimal. Iya. Masih ada mengunjungi korban yang dievakuasi untuk melihat keadaannya, karena kan ini intens sekali berarti ya kan, selama 10-12 jam penyelamatan itu. Untuk setelah dievakuasi itu ya kami sudah nggak monitor lagi, Mbak. Karena kami ya peralatan kami masih ada di luar sehingga kita harus kembali bertugas gitu ya. Pak Adan dan Pak Mawar, kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga
atas kerja keras Pak Mawar dan Pak Adan dan seluruh tim dari Basarnas, tim dari pemadam kebakaran juga, potensi lainnya dan potensi-potensi lainnya yang luar biasa, bekerja keras, serius dan dengan hati gitu ya, membantu evakuasi korban kecelakaan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kabar terbaru ya, ini kabar terbaru update, korban meninggal saat ini adalah 16 meninggal dunia. Dan kemarin sempat dievakuasi, kalau dari berita evakuasi selamat itu ada 84 gitu ya, sudah ada yang sekitar 20 yang sudah kembali ke keluarganya. Tapi yang lain masih dalam perawatan, dan kalau kemarin kabar terakhir kemarin pagi ada 14, hari ini bertambah menjadi 16 korban meninggal. Kami atas nama seluruh kerabat kerja tim Rumpi No Secret Trans TV turut mengucapkan berbelasungkawa, turut berduka atas musibah yang menimpa keluarga korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kita akan beralih ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Deswita Maharani. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Udah tahu dong kalau kita ngundang Ibu Deswita sesudah ada momen pernikahan anak-anaknya. Iya, kemarin pas lamaran ya, kemarin lamaran. Sekarang nikahannya. Sekarang sudah menikah, udah senang. Alhamdulillah. Ini ada video rangkaian pernikahannya Syifa dan El Rumi, di mana di situ juga kita lihat Deswita itu nangis bareng sama ibunya Syifa ya. Ada apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Oke, Ibu. Tadi bilang ngomentarin itu momen slow dance bertiga. Oh iya, slow dance bertiga Tiga itu. pasangan. Iya itu, tapi lucu banget. Kenapa? Ya? Lucu banget aslinya. Tapi emang ya udahlah ya, kalian bisa melihat sendiri keseruannya seperti apa ya. Itu nggak usah dikomenin. Tamu-tamu yang lain ngeliatnya gimana? Iya sama kamu. semua. Aku juga, kita kayak mengabadikan tuh paling banyak momen itu kayaknya. Kita semua langsung gitu, karena emang lucu. Emang lucu banget. Karena lagi ada apa? Iya enggak, itu kan kalau dilihat semua bapak-bapaknya tuh modelnya sama ya. Jadi kayak kembar gitu ya. Tapi itu lucu sih, emang beneran deh. Itu momen lucunya. Momen paling lucu. Tapi momennya Ibu nangis tuh kenapa tuh? Cerita dong. Itu tuh udah kesekian kalinya aku nangis dari mulai dia lamaran, terus dia siraman sih aku nggak nangis. Nangis itu pas sungkeman. Jadi bener-bener yang udah sampai gitu banget. Dan emang setiap kali ngelihat prosesi itu tuh nangis, apalagi pas akad nikahnya itu. Kenapa pas akad nikahnya? Pas akad nikahnya itu mengharukan banget. Aduh, jadi pengen nangis lagi. Suasananya tuh hikmat banget gitu. Aku sampai sama sekali nggak pegang handphone. Jadi begitu duduk di dalam itu kayak udah nggak kepengen pegang handphone gitu. Soalnya ngelihat juga banyak teman-teman teman-teman dari kameramennya Syifa yang kayak dan El juga ada kan. Jadi kayaknya ntar gampang lah kayak gitu-gitu pasti ada. Jadi benar-benar fokus banget, deg-degan banget. Kira-kira El lancar nggak ya? Dan ternyata El lancar banget. Bener-bener aku sama Akang sampai kayak terabas El bercanda-bercanda gitu. Tapi pas di sitingnya tuh udah nggak bisa bercanda. Emang bener-bener udah semuanya deh. Ngeliat Syifa masuk ke dalam ruangan akad nikah setelah ijab tuh juga nangis aja terus. Iya, pasti momen itu kan pasti bikin nangis. Tapi ada betul. Cerita apa di balik itu tuh yang membuat air mata itu nggak berhenti, itu apa? Ini tuh kayak impiannya Syifa ya. Impiannya aku, impiannya ibunya Syifa, orang tuanya Syifa, keluarganya Syifa gitu. Kita tuh pengen banget ngelihat Syifa tuh bahagia dengan pilihannya dia gitu. Dan pengen banget ngelihat dan pasti semua orang tua tuh pasti selalu mendoakan supaya anaknya tuh dapat jodoh yang terbaik gitu. Dan ketika dia sama El, kemudian juga keseriusannya El, kesungguhannya El ke orang tuanya Syifa, ke orang-orang yang di sekelilingnya Syifa gitu. Aku ngerasa kayak ini kayaknya the one deh gitu. Tapi Allah akan bawa nggak ya ke arah itu gitu. Ternyata Allah bawa ke arah itu gitu. Jadi aku kayak oh my God gitu, Masya Allah gitu. Ternyata ini ya gitu. Makanya aku pegangan sama Ibu Sandy tuh kayak, Bu ini beneran loh Bu, ini tuh bukan bohongan gitu. Jadi kita saling nguatin lah gitu. Makanya tuh aku sama Bu Sandy tuh kalau ketemu, jangan ketemu dulu, jangan ketemu gitu. Karena jangan nangis gitu. Karena kakak aja juga suka, jangan nangis gitu. Syifanya juga gitu ke kita, jangan nangis gitu. Iya enggak. Jadi menikah, mimpi menikah.
itu udah lama dimiliki oleh Syifa? Pasti, jadi waktu berjalannya waktu gitu dia merasakan bahwa kayaknya memang udah saatnya aku untuk nyari orang yang benar-benar serius gitu, menjalani hubungan, kemudian sempat gagal gitu, terus sempat ngerasa kayak ragu sama diri sendiri, kayaknya nggak ada yang cocok deh buat aku gitu. Di tengah kesendiriannya dia tiba-tiba datang L gitu, dia juga sendiri waktu pertama kali nerima L tuh bukan nerima dengan begitu aja gitu, banyak banget pertimbangannya, banyak banget keraguannya, banyak banget ketakutannya gitu. Tapi itu semua bisa ditepis karena El ngebuktiin bahwa walaupun baru, walaupun jaraknya pacarannya cuma sebentar, tapi emang El datang dengan niat yang baik gitu. Jadi serius gitu ya? Serius kayak banget. Datang tuh pangeran dengan naik kuda kan, putih gitu ya? Itu ternyata tuh bener ada gitu, kayak gitu-gitu gitu. Terus gimana mereka nyiapin wedding ini dengan bener-bener gitu, nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Walaupun di luar sana orang pada bilangnya tuh enak lah dia anak orang kaya, enggak gitu. Kalian nggak tahu bagaimana dia berdua berusaha untuk bisa mewujudkan ini tanpa harus merepotkan orang tua mereka gitu. Terus luar biasa kan ya. Itu Brian McKnight itu mimpi siapa? Itu Brian McKnight. Brian McKnight itu kesukaannya kakak kesukaannya Syifa. Oh iya. Kesukaannya ibunya Syifa gitu. Jadi hadiah menghadirkan Brian McKnight itu bukan cuma untuk dirinya dia sendiri gitu, tapi dia ingin mempersembahkan itu buat orang-orang yang ada di situ gitu. Makanya pas waktu lagi ada Brian McKnight itu, aku sama ibunya Syifa kan agak di belakang gitu. Itu tuh kakak kayak, ibu maju gitu ke ibunya dia gitu. Terus enggak ibunya gitu, enggak ibu maju gitu. Dia nyuruh ibunya tuh untuk bener-bener di depan gitu. Akhirnya dibukain jalan supaya bisa bener-bener berdiri di bawah panggung, berhadapan langsung gitu sama Brian McKnight. Iya, Brian McKnight. Wah, seru banget. Ini juga ada cerita yang ya kita baru dengar juga gitu ya, pernyataan Syifa bahwa tadinya dia tuh nggak kepikiran nikah tuh apa, tapi setelah bapak sambungnya itu hadir dalam kehidupan mereka, dia baru ngerasain kayaknya so nice ya ada seseorang yang mendampingi kita. Coba kita lihat video ini. Oke, ini kan menikahnya dengan wali hakim ayah. Betul. Sambung. Syifa cerita juga nggak sih, maksudnya tentang? Aku sih nggak pernah ngulik ya tentang masa lalunya dia gitu, karena memang pada saat ketemu dan menjalin kedekatan sama Syifa pun juga aku sudah di era ada ayah Andre gitu, jadi eranya tuh berbarengan. Dan memang aku nggak pernah nanya, nggak pernah mau. Jadi pada saat mermaid itu ya? Iya, ada ayah Andre. Iya, di saat mermaid itu, karena kebetulan kita kerja bareng gitu sama ayah Andre. Nah dari situ aku memang nggak pernah kepengen tahu dan nggak pernah kepengen ngulik gitu. Dan kami nggak membiasakan untuk saling kepo lah tentang apa yang. Kecuali dia mau cerita sendiri. Kecuali dia mau cerita sendiri. Tapi kalau lihat momen ini gitu kan tampaknya. Aduh ini bagus banget, momen ini tuh antara lucu, gemes, sedih gitu. Ini kan abis siraman. Abis siraman terus ada momen digendong gitu. Itu kayak Masya Allah gitu, akhirnya kakak bisa merasakan ini, momen-momen ini gitu. Luar biasa banget. Kayak mesra juga gitu. Mesra banget, karena memang sejujurnya ayah Andre itu orang yang sangat sangat mensupport Syifa gitu dalam segala hal. Kebetulan juga datang dari pekerjaan yang sama-sama dari entertain gitu. Dan dia bisa menjadi orang yang menjadi ring satu buat Syifa yang mungkin selama ini Syifa nggak pernah bisa rasain. Sosoknya baik banget, Masya Allah. So sweet. Ini ada story-nya Syifa yang terbaru ya, di eksklusifnya ya. Dia sholat sekarang udah ada yang Iya, mana tuh? Eksklusif tapi kita tayang ya. Terus dia cerita apa lagi nih sesudah nikah? Enggak, belum. Pas abis itu aja kita ketemu abis acara banget. Paginya kita sarapan bareng sebelum aku pulang. Terus udah gitu besok, ini kalau nggak salah maghrib apa besokannya gitu. Terus udah gitu dikasih tahu bahwa sekarang sholatnya udah ada imamnya. Tapi ya banget. Ini karena pernikahan selebriti dari keluarga selebriti, pasti obrolannya banyak dimulai dari memperhatikan bapak ibunya El ya. Sampai ke dandanannya Syifa juga dikomentarin katanya. Tapi iya sih pasti ngikut ya, mirip. Nah ini nih teman-temannya tuh ya gimana komentarnya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret 2.
Deswita, kita mau tanya ini bagaimana tanggapan Ibu terhadap ada netizen yang membandingkan dandanannya Alisa dan Syifa. Dan dibilang katanya Syifa sih udah nggak mau kalahnya, kuat banget. Be yourself, Cip, kayak best friend banget ini kayaknya ya. Iya benar. Tuh kalian sendiri sebagai teman-teman lihat dong pasti konten ini karena teman-teman yang lain pada jawab semua ya. Iya. Iya lihat ini. Cuman kayak kalau aku sih kayak ya udah lah ya kalau netizen mah apapun yang kalian ucapkan sah-sah aja karena kalian nggak ada di situ. Tapi dia sendiri punya ini nggak sih, pernah cerita nggak sih pengennya apa dandanan? Iya, tapi kalau menurut aku kalau misalnya Syifa bertanya sama Al gitu tentang apa wajar kan bertukar informasi dan referensi. Kita aja kalau mau pergi makan aja misalnya ke Bandung nih, pasti kita nanya sama temen itu, mau makan bakso enak di mana ya? Kayak gitu-gitu. Jangan lebay deh netizen. Bener. Itu juga bahkan ada siapa tuh? Kalau nggak modalin nggak usah komen. Makeup artisnya ada yang bilang, enggak, Syifa itu dari tahun 2021 udah pesan kalau nanti dia nikah lipstiknya mau merah gitu. Iya. 2021 loh dia udah tahu konsep lipstik ya. Hebat amat. Hebat ya, tuh. Kan kalau orang kalau cewek kan gitu, kalau punya dream wedding tuh pasti udah tahu nih dia pengen apa gitu loh. Terus soal rambut juga katanya, kalau rambutnya diurai sih pada saat itu gitu. Iya, masa mau disanggul? Ya kali. Terus mau pakai mahkota setinggi-tingginya. Apa? Gimana sih emosi deh gue. Keluar juga emosinya ya kan. Ntar tiba-tiba dia pakai mahkota setinggi-tingginya, ibu mau kemana? Tinggi banget bu. Sampai gitu ntar. Tetap salah aja pokoknya. Salah aja udah. Emang orang kalau cantik banyak yang komen. Bener. Cantik banget sih. Iya kan, Masya Allah ya. Banget. Terus sama ini, anak ibu yang satu lagi ya, udah bawa pacar baru nih. Elina, udah go public. Udah berapa lama ini Bu? Nggak tahu berapa lama ya, udah lumayan lah. Udah lumayan lah. 3 bulan? 3 bulan kayaknya. Ada ya? 2 bulan, 3 bulan lah. Pengusaha juga? Pengusaha juga. Udah dikenalin ke Ibu? Udah dong. Ke Pak Ferry Mariadi? Udah dong. Diapain sama Pak Ferry? Oh. Cuman gitu doang ya? Yang ini mah, Oke, yang berikutnya ini baju-baju dari ini dong baju. Ibu bajunya seragamnya emang gitu ya? Warnanya semua emang sama? Iya, jadi sebenarnya memang kalau untuk keluarga bronze. Kalau gitu. untuk tamu-tamu? Black. Gitu, black cowok. Baju Ibu mana? Bajunya Deswita mana? Ini Bu, no. Kok kayak Deswita sih? Tuh, cantik. Tapi ke Ibu sama, ini warnanya bronze juga. Iya, bronze juga. Berarti udah hitungannya udah keluarga Ibu ya? Masya Allah, sebenarnya kayak aku pengen ngikut-ngikut aja sih. Biar dibilang keluarga. Enggak, ini kamu bikin sendiri apa emang seragam dari itu? Enggak, kalau ini memang Syifa udah siapin itunya. Pokoknya udah ngasih tahu, Bu, bronze ya gitu. Nih, kamu bikin di sini. Jadi semuanya sama gitu nuansanya, keren banget. Tapi ini kalau kamu sendiri cantik ya. Banget, lihat. Kamu yang ibu-ibunya Syifa semua cantik. Yang paling kamu suka yang modelnya siapa? Model yang ini nih, yang sebelah sini. Enggak, selain yang ini. Ini ya. 1, 2, 3 kamu paling suka yang mana? Aku paling suka, sejujurnya emang aku paling suka bajunya Bu Sandy sih. Oh iya? Ya, aku suka banget. Dan karena emang Bu Sandy itu nggak pernah makeup kan. Orangnya tuh kayak sederhana banget. Jadi pas dia tampil kayak gini tuh aku kayak wow. Pinter banget milihnya. Soalnya kalau milih antara ini sama ini pasti jadi ribut. Oh iya bener juga ya. Bener juga. Emang aku pintar menyelamatkan diriku. Kalian salah lain kan pilihnya cuma 2. Coba biar tapi yang paling cantik yang sebelah sana sih kata aku yang begitu tuh ya, cantik banget dia. Ya. Kalau itu dari Ibu Deswita itu semua benar ya kan? Kalau dia memuji dirinya sendiri benar. Iya dong, paling cantik. Ya habis nggak ada yang muji, udah muji diri sendiri aja lah. Ibu Deswita terima kasih banyak sudah hadir bagi cerita dan kegembiraan dan keseruannya. Buat El dan Syifa selamat sekali lagi ya. Mudah-mudahan happy terus. Amin. Kita tunggu Elina abis ini. Amin. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Secret. Wah.